Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8, nama Hendra Putra Irawan, NPM 2021020351. Saya di sini akan mempresentasikan tentang haji. Latar belakang masalah. Agama Islam bertugas mendidik zahir manusia, mensucikan jiwa manusia, dan membebaskan diri manusia dari hawa dan nafsu. Dengan ibadah yang tulus, ikhlas, dan akidah yang murni sesuai kehendak Allah, insya Allah akan menjadi orang yang beruntung. Ibadah dalam agama Islam banyak macamnya. Haji dan umroh adalah satunya. Haji merupakan rukun iman yang kelima setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Ibadah haji adalah ibadah yang baik karena tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengerjakannya, namun juga semangat dan harta. Dalam mengerjakan haji diperlukan penempuhan jarak yang demikian jauh untuk mencapai Baitullah dengan segala kesukaran dan kesulitan. Dalam perjalanan berpisah dengan sanak keluarga hanya dengan satu tujuan, untuk mencapai kepuasan batin dan kenikmatan rohani. Untuk memperdalam pengetahuan kita, kami mencoba memberi penjelasan secara singkat mengenai pengertian haji dan umroh, dasar hukum pemerintahan haji dan umroh, syarat, rukun, dan wajib haji dan umroh, serta hal yang membatalkan haji dan umroh. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Meninggalkan salah satu rukun haji akan gugur atau tidak sah ibadah haji tersebut. Yang mana rukun haji ada 6, yaitu sebagai berikut. 1. Ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram, pakaian berwarna putih dan tidak berjahit. Pakaian tidak berjahit hanya berlaku bagi laki-laki. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada waktu zuhur, dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah pada bulan haji. 3. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf, kemudian berputar kebalikan arah jarum jam. Orang yang tawaf harus menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. Macam-macam tawaf. A. Tawaf kudum dilakukan ketika baru sampai di Mekah. B. Tawaf ibadah dilakukan karena melaksanakan rukun haji. C. Tawaf nazar dilakukan karena nazar. D. Tawaf sunnah dilakukan tidak karena sebab-sebab tertentu, mencari keutamaan ibadah. E. Tawaf wada dilakukan karena hendak meninggalkan Mekah. 4. Sa'i adalah berlari kecil dari Bukit Syafa dan Marwah. Ketentuan sa'i dimulai dari Bukit Syafa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah tawaf. 5. Menggunting atau mencukur rambut setelah melempar jamrah Aqobah pada hari nahar. Apabila mempunyai kurban, cukup dilakukan setelah menyembelih hewan kurban, mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Tertib berarti menertibkan rukun haji tersebut, artinya
harus berurutan, dimulai dari niat atau ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan menggunting rambut. Wajib haji adalah perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji dilanggar, hajinya tidak sah, tidak membatalkan haji yang dilakukan, tetapi wajib membayar dam atau denda dengan cara menyembelih binatang. Jika wajib itu telah diganti dengan menyembelih binatang, ibadah hajinya dianggap sah. Namun, adapun wajib haji itu ada 6, yaitu sebagai berikut. 1. Ihram atau niat berhaji dari mikot atau batas yang ditentukan. Mabit di Musdalifah, melontar 3 jumrah yaitu ula, wusta, dan aqobah. Mabit di Mina. Tawaf wada bagi yang meninggalkan Mekah, sedangkan bagi wanita yang sedang haid atau menstruasi, tawaf wada gugur. Menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Syarat haji. Syarat-syarat haji yang dimaksud mampu sebagai salah satu syarat haji adalah sebagai berikut. 1. Beribadah sehat. Orang sakit atau lemah fisik dapat mewakilkan kepada orang lain jika ia mampu membiayainya. Ada kendaraan yang dapat mengantar ulang dan pergi ke Mekah bagi orang yang di luar Mekah. 3. Aman dalam perjalanan, artinya jiwa dan hartanya terjamin keselamatannya. 4. Memiliki bekal yang cukup, artinya harta yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan selama mengerjakan haji, termasuk juga cukup untuk menjamin kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya. Bagi perempuan, harus dengan suaminya atau disertai mahram atau dengan perempuan lain yang ada mahramnya. Syarat-syarat haji yang harus dipenuhi. 1. Beragama Islam, berakal sehat, balik atau dewasa, merdeka atau bukan budak, yang kuasa atau mampu untuk melakukannya. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Meninggalkan salah satu rukun haji akan gugur atau tidak sah ibadahnya. Rukun haji ada 6. Salah satu itu sebagai berikut. Yang membatalkan haji. Pada dasarnya, yang membatalkan haji itu adalah apabila rukun-rukun haji yang ditetapkan itu ditinggalkan, termasuk semua perbuatan yang dapat merusak kesahihan rukun-rukun yang dimaksud. Ia diwajibkan bertahalul dan membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing, dan wajib mengulangi hajinya pada tahun berikutnya. Selain meninggalkan rukun, haji menjadi batal karena suami istri melanggar larangan bersetubuh. Bagi suami istri, ini diwajibkan membayar kafar sebagai berikut. 1. Menyembelih seekor unta atau sapi. 2. Menyelesaikan haji yang batal itu. 3. Mengulangi haji pada tahun yang dapat membatalkan haji. Pada dasarnya, yang membatalkan haji itu adalah apabila rukun-rukun yang ditetapkan itu ditinggalkan, termasuk semua perbuatan yang merusak kesahihan rukun-rukun yang dimaksud. Ia diwajibkan bertahalul dan membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing, dan wajib mengulangi hajinya pada tahun berikutnya. Selain meninggalkan rukun, haji menjadi batal karena suami istri melanggar larangan bersetubuh. Bagi suami istri, diwajibkan membayar kafar sebagai berikut.
1. Menyembelih seekor unta atau sapi. 2. Menyelesaikan haji yang batal itu. 3. Mengulangi haji pada tahun berikutnya. Apabila seorang telah berihram haji atau umrah, lalu pelaksanaan hajinya tidak dapat disempurnakan karena sakit atau lainnya halnya yang di luar kemampuannya, maka haji atau umrah menjadi batal. Ia wajib membayar dam di tempat terjadinya hal yang menghalanginya untuk menyempurnakan hajinya, berupa menyembelih seekor kambing dan kemudian bertahlul. 2 macam dam atau denda. Yang pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tidak bisa, boleh diganti dengan puasa 10 hari, 3 hari dikerjakan waktu haji, dan 7 hari bisa dilakukan di kampungnya setelah pulang. Denda ini diberikan kepada yang 1. Mengerjakan haji secara tamattu. 2. Mengerjakan haji secara qiran. 3. Mulai ihram tidak dari miqat. 4. Tidak bermalam di Musdalifah. 5. Tidak bermalam di Mina. 6. Tidak melempar jumrah. Yang kedua, menyembelih kambing untuk disedekahkan atau puasa 3 hari atau memberi makan 3 sya, kira-kira sebanyak 7 kg kepada 6 orang miskin. Denda ini diberikan kepada seseorang yang melakukan salah satu hal di dalamnya ihram, yaitu 1. Memakai pakaian yang berjahit menyarung bagi laki-laki saja. 2. Memotong kuku. 3. Bercukur atau memotong rambut atau bulu badan. 4. Memakai minyak harum pada pakaian ataupun badan. 5. Bersentuh dengan perempuan dengan syahwat. 6. Bersetubuh sesudah tahun awal. Ketiga, menyembelih seekor unta. Kalau tidak sanggup, wajib menyembelih seekor sapi. Kalau tidak mungkin, dapat diganti menyembelih 7 ekor kambing. Kalau tidak bisa, harga seekor unta ditaksir harganya sebanyak harga yang dibelikan makanan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalaupun tidak sanggup, maka wajiblah diganti dengan puasa untuk tiap-tiap 1 mud makanan harga unta itu dengan puasa 1 hari. Denda ini dijatuhkan kepada orang yang bersetubuh sebelum tahlul awal. Keempat, barang siapa membunuh hewan buruan di tanah haram, maka wajib membayar dam sebagai berikut. 1. Menyembelih hewan yang serupa atau hampir sama dengan binatang yang terbunuh. 2. Kalau itu tidak mungkin, wajib bersedekah makanan sebanyak harga binatang tersebut. Kalaupun tidak bisa, boleh diganti dengan puasa dengan perhitungan 1 mud 1 hari. Jumhur ulama berpendapat tidak ada yang dikecualikan dari hewan-hewan tersebut kecuali hewan yang disebutkan pada hadis sahih dalam Asy-Syahihain dari jalan Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 binatang jahat yang boleh dibunuh baik di tanah halal maupun tanah haram, yaitu burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing galak. Berkata Zuhri, ayat Al-Quran menunjukkan kewajiban membayar denda bagi orang yang sengaja membunuh dan sunnah mewajibkan denda bagi orang yang tidak sengaja. Maka perkataan ini bahwa ayat Al-Quran menunjukkan kewajiban membayar denda bagi orang yang membunuh dengan sengaja dan orang tersebut berdosa.
Kelima, barang siapa yang memotong kayu di tanah haram, maka dendanya adalah: 1. Bagi kayu besar, dendanya seekor unta atau sapi. 2. Bagi kayu kecil, dendanya seekor kambing. 3. Bagi yang terhalang di jalan sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan hajinya atau umrah, maka boleh tahalul dengan menyembelih seekor kambing di tempat itu, kemudian bercukur atau memotong rambut dengan niat tahalul. Tempat membayar denda: 1. Denda berupa menyembelih binatang dan memberi makan, dibayarkan di tanah haram. 2. Denda yang berupa puasa, dibayarkan di mana saja kecuali yang telah ditentukan harus dilakukan di waktu haji. Denda yang berupa menyembelih binatang terhalang, dibayarkan di tempat ia terhalang. Hikmah haji. Para ahli telah banyak mengungkap tentang hikmah haji dalam berbagai tinjauan. Dari sekian banyak hikmah haji yang dirumuskan oleh para ahli tersebut, jika ditarik secara garis besar, maka dapat disimpulkan kepada dua macam: hikmah yang berkaitan dengan keagamaan dan hikmah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Adapun hikmah yang berkaitan dengan keagamaan ialah sebagai berikut: 1. Menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, siapa yang melakukan haji, tidak melakukan rifas dan tidak berbuat fasik, ia kembali sebagaimana pada ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan, baik berupa patung-patung, binatang, bulan, matahari, serta segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena haji merupakan kilas balik baik atau penampakan kembali peristiwa penemuan keesaan Tuhan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini, dan puncak dari keadilan Tuhan itu akan diperoleh pada hari kebangkitan kelak. 4. Mengantarkan seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, baik berupa harta, kesehatan, dan menambahkan semangat ibadah dalam jiwanya. Al-Kasani dalam kitabnya Al-Badai mengatakan bahwa ibadah haji merupakan aplikasi dari sifat kehambaan dan kesyukuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pelaksanaan haji, seorang menundukkan diri bahwa menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disembah, semua kesombongan, keangkuhan, kekayaan, kekuatan, kekuasaan, dan sebagainya hilang seperti halnya seorang hamba sahaya di hadapan tuannya. Dari segi sosial kemasyarakatan, hikmah ibadah haji antara lain ialah: 1. Ketika mulai ibadah haji dengan ihram di miqat, pakaian biasa ditinggalkan dan memakai pakaian seragam ihram, pakaian yang berfungsi sebagai lambang perbedaan antara status sosial di miqat tempat ibadah haji dimulai. Perbedaan harus dihilangkan sehingga semua menjadi satu kesatuan dengan persamaan. Ibadah haji dapat membawa seorang yang berbeda suku, bangsa, warna kulit menjadi saling mengenal antara satu sama lain.
Ketika itu terjadilah pertukaran pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan negara masing-masing, baik berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, maupun kebudayaan. 3. Mempererat tali ukhuwah Islamiyah antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia. 4. Mendorong seseorang untuk menjadi lebih giat dan bersemangat berusaha untuk mencari bekal yang dapat mengantarnya dari Mekah untuk haji, semangat bekerja untuk terdapat pula memperbaiki keadaan ekonominya, yang pada gilirannya bermanfaat untuk orang fakir dan miskin. Ibadah haji merupakan ibadah badaniyah yang memerlukan ketangguhan fisik dan ketahanan mental. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah haji dapat memperkuat kesabaran dan ketahanan fisik seseorang. Kesimpulan, tugas manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beribadah banyak macamnya. Adapun yang menjadi tolak ukur seorang hamba dalam ibadahnya yaitu dengan melaksanakan sholat dan sebagai penyempurna rukun Islam kita yaitu ibadah haji. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari pembahasan ini, yakni 1. Sholat dan ibadah haji termasuk rukun Islam dan perintah yang diwajibkan kita laksanakan apabila kita mampu atau ibadah haji. 2. Dengan melaksanakan ibadah haji, kita bisa bertemu dengan umat Islam yang lain dari seluruh dunia dan bisa mempererat tali ukhuwah Islamiyah serta banyak manfaat lainnya. 3. Dengan melaksanakan ibadah haji, kita akan dibalas dengan balasan surga Firdaus, dan itu untuk haji yang mabrur. 4. Untuk menjadi haji mabrur, maka kita harus memperhatikan syarat atau rukun. 4. Untuk menjadi haji yang mabrur, maka kita harus memperhatikan syarat, rukun, wajib, dan membatalkan haji. 5. Untuk bisa melaksanakan haji, kita juga harus memperhatikan manajemen dalam pelaksanaan haji agar keinginan kita menjadi haji mabrur dapat tercapai. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.